Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Anggarwati Astuti, NDH 19, peserta Latsar Angkatan 17 LAN KDOD Samarinda, Kalimantan Timur. Kali ini saya akan memaparkan refleksi materi tentang etika publik yang telah dibawakan oleh Bapak Muhammad Abdirrahman. Selamat menyaksikan. Etika publik di sini kita harus mengetahui bagaimana perlakuan orang lain seperti kita ini ingin diperlakukan oleh orang lain. Jadi sebaiknya kita harus bercermin kepada diri kita sendiri. Jika kita ingin diperlakukan baik, maka kita harus memperlakukan orang lain dengan baik juga. Nah, semakin dewasa seseorang, maka seharusnya semakin luas wawasannya dan semakin dalam pemahamannya akan sesuatu. Nah, itu terlihat atau tergambar dari sikap dan perilakunya kesehari-hariannya. Dan itu sebaiknya kita lakukan untuk menambah hubungan kita atau silaturahmi kita dengan sesama atau hablum minannas. Jadi bukan hanya hablum minallahnya, tetapi hablum minannas harus lebih kita tingkatkan. Semakin banyak kita pandai bersyukur, maka nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita itu akan ditambahkan insya Allah. Nah, apabila kita tidak pandai bersyukur, nah itu dia. Terkadang ada peluang untuk kita dapat atau ada sedikit keinginan untuk kita melakukan korupsi, ya. Nah, tujuan dari kita mengetahui suatu etika publik adalah untuk menanamkan nilai dan bentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi, kemudian sadar akan langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, ketidaktahuan terhadap tujuan. Ya, kita tidak tahu tujuan kita mau kemana, sehingga membuat kita menjadi lelah dalam suatu kesia-siaan semata. Orang yang tidak mengerti tujuannya, maka semua jalan terlihat tampak sama, ya. Dan ketika kita membedakan orang yang gagal dan orang yang sukses adalah konsistensi mereka terhadap tujuan. Maka tujuan yang jelas akan menjadi sumber pendorong yang kuat dalam mempengaruhi perjalanan kita mencapai suatu tujuan. Nah, indikator keberhasilannya adalah kita dalam mempelajari etika publik ini adalah kita memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik dan perilaku, serta implikasi dari pelanggaran kode etik serta perilaku bagi dirinya. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai kode etik dan perilaku. Nah, di sini kita lihat antara orang yang gagal dan orang yang sukses, itu dia harus memiliki konsistensi tujuan hidup. Jika dia memiliki konsistensi tujuan hidup, maka akan terjadi peningkatan kompetensi. Ya, di mana kompetensi atau suatu kemampuan seseorang tersebut itu kita bisa lihat dari seberapa tinggi ilmunya atau pengetahuannya, seberapa tinggi kemampuannya atau skillnya, dan seberapa baik attitude-nya atau tata keramanya terhadap lingkungan sekitar. Kemudian etika. Etika di sini masuk ke dalam akhlak, perilaku, dan tindakan yang kita lakukan. Nah, perilaku itu sendiri bisa kita nilai, ada yang baik dan ada yang buruk. Menurut KBBI, ilmu tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban sosial, sedangkan menurut KBBI, etika itu merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, nilai tentang benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Kemudian etika publik tentang refleksi standar atau norma yang menentukan mana baik, buruk, benar atau salah suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kepada suatu kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi secara teknis dan leadership
namun juga suatu kompetensi etika. Maka disinilah pengharapannya bahwa seorang ASN atau PNS itu harus beretika. Pentingnya etika di sini kita pelajari adalah suatu kewenangan ASN, ya, yang dimiliki, kemudian citra ASN di mata masyarakat, kemudian syarat sebuah keberhasilan dan dampak dari etika yang buruk. Kepercayaan masyarakat terhadap pegawai ASN yang cenderung negatif, mungkin malas, korupsi, ataupun kurang melayani, merupakan buah dari kelakuan ASN itu sendiri. Maka diperlukan kesadaran dari diri sendiri agar dapat mengubah sikapnya mulai dari dirinya sendiri. Namun, selain daripada itu, memang harus dibutuhkan suatu niat dan tekad yang kuat disertai ikhtiar menjadi manusia yang baik melalui pembangunan sikap dan perilaku serta tidak mengandalkan kekuasaan dan jabatan. Tua itu pasti, namun menjadi dewasa itu butuh ilmu yang dituangkan melalui perbuatan dan tingkah laku. Perilaku kita menentukan seberapa dewasa kita, tidak memandang pangkat, jabatan, dan kekuasaan yang bisa hilang kapan saja. Maka kesimpulan saya untuk jurnal kali ini adalah inner beauty, bertindak sopan santun, baik lisan dan perilaku, lebih terhormat daripada terlihat cantik hanya dari luar saja dengan berpakaian mewah dan menggunakan make up. Sukses yang dicapai merupakan akumulasi sikap dan tindakan kita di masa lalu. Sikap dan tindakan kita hari ini akan menentukan siapa kita di masa yang akan datang. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.